Mari kita bahas soal-soal di sesi 11. Yuk kita bahas soal nomor 1. Latar belakang putih yang terdapat pada bendera ini melambangkan kecerahan, kemurnian, dan kedamaian. Orang Korea juga sering disebut sebagai orang berpakaian putih karena warna putih dianggap suci dan melambangkan kepolosan dan kerendahan hati. Simbol Taegyu atau lingkaran merah putih seperti yin yang menggambarkan keseimbangan antara kekuatan kosmik positif dan negatif yang saling melengkapi. Kemudian di sudut-sudut bendera ini terdapat garis hitam. Kiri atas disebut Geon, yaitu melambangkan langit, timur, musim semi, dan udara. Kanan bawah disebut Gon, yaitu melambangkan bumi, selatan, musim panas, dan tanah. Di kiri bawah disebut Ri, yaitu melambangkan api, matahari, barat, dan kebijaksanaan. Dan terakhir di kanan atas terdapat garis yang disebut Gam, yaitu melambangkan air, bulan, utara, dan musim dingin. Yuk kita bahas soal nomor 2. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional Indonesia yang memimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro melawan penjajah Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Putra sulung Sultan Hamengkubuwono III ini menentang kebijakan Belanda yang menindas rakyat, dan perjuangannya menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun akhirnya ditangkap dan diasingkan hingga wafat, perlawanannya yang gigih menjadi simbol semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Lahir sebagai Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian Bendara Raden Mas Antawirya pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia mendapatkan pendidikan yang baik di lingkungan keraton termasuk ilmu agama, sastra Jawa, dan kepemimpinan. Pangeran Diponegoro menolak campur tangan Belanda yang dianggap tidak adil terutama dalam urusan pemerintahan keraton dan pemasangan patok Belanda di tanah miliknya yang memicu kemarahan rakyat, melibatkan perlawanan besar-besaran terhadap kekuasaan Belanda selama 5 tahun yang dikenal sebagai Perang Jawa. Perjuangan ini didukung oleh rakyat yang menyediakan logistik, informasi, dan ikut serta dalam pertempuran, menjadikan perang ini salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda pada 28 Maret 1830 di Magelang, dalam pertemuan yang semula dikira sebagai negosiasi damai. Setelah ditangkap, ia diasingkan ke Manado dan kemudian dipindahkan ke Makassar. Ia wafat dalam pengasingan di Benteng Rotterdam, Makassar pada 8 Januari 1855 dalam usia 69 tahun. Yuk kita bahas soal nomor 3. Lambang Korea Utara melambangkan negara yang berlandaskan industri, pertanian, dan sejarah yang kuat. Pembangkit listrik melambangkan industri independen yang modern. Sedangkan Gunung Baekdu melambangkan akar sejarah dan spiritual orang Korea serta tempat kelahiran pendiri dinasti Korea pertama. Tadi yang membentuk bingkai oval mewakili kekuatan pertanian negara. Sementara terdapat pita merah dengan tulisan Republik Rakyat Demokratik Korea melambangkan persatuan rakyat, perkembangan, dan masa depan yang cerah. Yuk kita bahas soal nomor 4. Lalat bernapas menggunakan sistem pernapasan trakea yang terdiri dari tabung-tabung halus yang menyalurkan udara ke seluruh tubuhnya. Dibantu oleh organ kecil bernama stigma atau spirakel yang berfungsi sebagai lubang hidung di sisi tubuhnya. Udara masuk ke dalam tubuh lalat melalui lubang-lubang kecil di sisi samping tubuhnya yang disebut stigma atau spirakel. Udara kemudian dialirkan melalui pembuluh-pembuluh yang terhubung dengan trakea. Trakea berfungsi sebagai saluran yang menyebarkan udara ke seluruh bagian tubuh lalat untuk kebutuhan oksigen bagi sel-selnya. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di luar Pulau Jawa dan merupakan pusat ekonomi serta komersial utama di wilayah Sumatera. Kota ini berfungsi sebagai pusat ekonomi dan komersial yang penting, bukan hanya untuk Sumatera Utara, tetapi juga untuk wilayah barat Indonesia. Kota ini memiliki populasi yang beragam, termasuk suku Batak, Melayu, Minang, India Tamil, Tionghoa, dan Jawa, yang tercermin dalam kekayaan bahasa dan budayanya. Medan dikenal dengan duriannya yang besar dan lezat, serta bika Ambon sejenis kue basah yang berasal dari kota ini.
Medan merupakan pintu gerbang penting di bagian barat Indonesia karena memiliki pelabuhan Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Buruh pada umumnya dirayakan pada tanggal 1 Mei dan dikenal dengan sebutan May Day. Hari Buruh ini adalah sebuah hari libur tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Hari Buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politik hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Yuk kita bahas soal nomor 7. Alat musik tradisional sampe atau biasa disebut sape atau sampek adalah alat musik petik berupa alat musik kordofon yang berasal dari Kalimantan Timur. Bentuknya mirip gitar, terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipetik jari untuk menghasilkan melodi yang merdu. Alat ini digunakan dalam acara adat dan tarian suku Dayak serta dapat menyampaikan perasaan dan menjadi bagian dari hiburan. Awalnya menggunakan senar dari serat pohon, namun sekarang sering menggunakan kawat tipis untuk suara yang lebih nyaring. Sampai sering dihiasi ukiran seperti motif burung enggang dan taring hewan sebagai simbol kebesaran masyarakat Dayak. Yuk kita bahas soal nomor 8. Kota Senja adalah julukan untuk kota Kaimana, sebuah kabupaten di Papua Barat yang terkenal karena pemandangan senja yang sangat indah dan memukau. Dengan wilayah perairannya yang langsung menghadap matahari terbenam. Keindahan ini menjadikan Kaimana sebagai destinasi wisata alam yang populer, di mana pengunjung dapat menikmati suasana damai dan tenang serta keindahan alam seperti pantai, hutan mangrove, dan teluk. Kaimana memiliki letak menghadap langsung ke barat, di mana matahari terbenam di atas laut Arafuru, menciptakan senja yang sangat eksotis dan memukau. Suasana kota yang tenang dan damai dipadukan dengan hamparan pantai, pohon kelapa, dan air laut yang jernih, menjadikan Kaimana tempat yang ideal untuk menikmati senja. Momen senja di Kaimana begitu terkenal sehingga menjadi salah satu potensi utama pariwisatanya dan bahkan diabadikan dalam lagu berjudul Senja di Kaimana. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah kebaya berasal dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, yang merupakan rumah adat masyarakat Betawi yang resmi diakui negara. Nama kebaya sendiri berasal dari bentuk atap rumah yang menyerupai pelipatan kebaya ketika dilihat dari samping, menjadikannya simbol budaya masyarakat Betawi. Ciri khas utamanya adalah bentuk atapnya yang menyerupai lipatan kebaya, seringkali menggunakan genteng tanah liat atau sirap. Rumah ini memiliki teras yang luas dengan bangku dan meja kursi, mencerminkan keterbukaan dan keramahan masyarakat Betawi. Ornamen seperti gigi balang yang berbentuk segitiga ditemukan pada rumah kebaya, melambangkan kejujuran dan kerja keras. Yuk kita bahas soal nomor 10. Sartono adalah seorang mantan guru seni musik yayasan swasta di Kota Madiun, Jawa Tengah, yang dikenal dengan prestasinya dalam menciptakan lagu Himne Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa pada tahun 1980-an. Sebuah lagu wajib yang kini selalu dinyanyikan di sekolah-sekolah baik tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Indonesia. Sartono mempelajari musik secara otodidak tanpa mengenyam pendidikan tinggi tentang musik. Pada tahun 1978, Sartono adalah satu-satunya guru seni musik yang bisa membaca not balok di wilayah Madiun. Karena keterbatasan alat musik yang ia miliki, lagu Himne Guru ia ciptakan dengan bersiul sambil menorehkannya ke dalam catatan kertas. Sartono memulai karirnya sebagai guru seni musik pada tahun 1978. Ia adalah guru di sebuah yayasan swasta yang mengajar di SMP Katolik Santo Bernardus, Kota Madiun. Sartono sendiri sudah purna tugas dari sekolah tersebut pada tahun 2002. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.